Kayaknya kurang semangat nih. Harus diulang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tapi Allah suka yang ganjil-ganjil. Ya, sekali lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama saya Mukmin Aziz, tentunya di program kesayangan kita Bukber, mukanya serius, puasanya bercanda. Mungkin some people sadar tadi kebalik ya. Harusnya puasanya serius, mukanya bercanda. Kembali ya Allah, ini keringetan ya habis naik turun tangga. Ini kita di studio rame banget, tapi kita dengan tetap protokol kesehatan ya. Tadi udah pada swab, terus kita pakai masker semua nih di belakang kamera. Terus juga jaga jarak, udah cuci tangan ya udah ya? Udah cuci baju udah semua, cuci baju. Oke, hari ini spesial banget, sama seperti hari biasanya spesial. Hari ini spesial banget karena gue sudah kedatangan ini atlet-atlet mungkin ya. Tapi nanti kita langsung aja diskusi sama ahlinya nih karena hari ini gue kedatangan dari komunitas Jamrom ya, Jamrock namanya Mas ya. Komunitas Jamrock Indonesia. Jamrock Indonesia. Oke, ini saya sudah bersama Mas Lutfi. Apa kabar Mas Lutfi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini makin bugar tiap hari main ini ya. Apa namanya? Apa? Jamrock. Ya, lompat. Apa sih bahasanya tuh skipping? Bahasanya kalau di Indonesia ya kita banyak taunya lompat tali. Kalau dulu kan pakai karet tuh. Oh iya. Saya SD sering main tuh Mas. Iya, yang apa disusun-susun gitu pakai jari kaki gitu kan. Terus lambat laun dikenal skipping. Sebenarnya skipping itu kan gerakan yang lebih luas. Karena lompat kecil sebenarnya skipping gitu. Lompat kecil itu skipping. Oke. Tanpa atau dengan tali itu skipping gitu. Tapi karena lebih khusus lagi dengan tali disebutnya yang lebih agak keren namanya jump rope. Jump itu lompat, rope itu tali. Betul. Salah, jam tuh buat waktu. Oh, gitu. Jadi lompatnya pakai jam. Jadi pakai jam. Jadi kalau mau ikut komunitas ini harus punya jam. Harus punya jam. Lumayan ya? Lumayan. Tapi saya belum tahu nama panjang Mas Lutfi nih. Oke, ya nama saya Muhammad Syahri Lutfi. Biasa dipanggilnya Lutfi. Itu ya saya tergabung di komunitas Jamrock Indonesia. Kita baru berdiri sekitar COVID itu mulai di Maret ya. Maret 2020. Berarti kita mulainya di akhir 2019. Justru sebelum COVID kita udah mulai. Gara-gara komunitas ini ada COVID kan? Oh jangan dong. Saya ada penonton juga cerdas-cerdas Mas. Pasti. Tahu bercanda. Komunitas Jamrock ini sejak kapan nih Mas? Tadi akhir 2019 itu asal mulanya cuman 2 orang sebenarnya. Saya sama teman saya itu kita hobinya jump rope, sering ngepost di Instagram. Mas dengan siapa? Namanya Yura. Nanti bisa lihat di Instagramnya di bawah sini. Ada ya di sini? Ada. Di sini kita hobinya ngebebanin editor Mas. Oh iya. Nggak boleh editor nganggur tuh nggak boleh. Harus kerja. Oke, ada IG-nya di sini ya. Betul. Mas siapa tadi namanya? Andi Yura. Tadinya kita berdua ya bapak-bapak lah ya ngepost di Instagram sendiri kok kayaknya ini banget gitu, ganggu banget tuh. Ya udah akhirnya kita bikin page Instagram sendiri nih. Berdua, tapi tujuannya untuk berdua upload progres jump rope kita gitu. Ya udah kita bikin lama kelamaan kayaknya berdua bapak-bapak garing juga ya. Bapak-bapak punya anak lompat-lompat gitu. Siapa yang mau lihat ya kan? Hari gini gitu. Kagak seru banget gitu. Akhirnya mulai tuh kita ajak teman-teman yang lain yang suka olahraga, yang suka dan pernah lompat tali gitu. Ada beberapa ya mulai dari cewek-cewek gitu ya. Terus dari remaja, terus juga dari ya
ya usia produktif lah yang suka gemar olahraga. Akhirnya lumayan rame tuh gitu. Bermula dari dulu bahkan sebelum mulainya COVID kita udah mulai online workout. Tapi kita tadi bapak-bapak pas lihat kagak ada yang nonton nih. Viewersnya rendah. Kontennya nggak bagus berarti. Di Instagram apa Mas? Di Instagram pribadi. Oh pribadi. Saya sama Yura itu. Oke. Akhirnya kita ngajak orang-orang lumayan rame tuh. Ada mulai cewek-cewek gitu, ada mulai yang cowok-cowok juga pada join gitu. Ada salah satu mantan atlet kita join tuh namanya Erlinda. Coba dicek nanti ya namanya Erlinda. Dia atlet ini juga ya? Enggak, tadinya dia atlet tenis meja. Emang ada hubungan memang tenis meja? Sebenarnya nggak ada sih. Ada pergelangan. Ya betul. Dia lumayan aktif di situ. Akhirnya pas join, wah selain bapak-bapak ada cewek juga nih, join viewersnya lumayan naik gitu. Okay. Nah mulai dah tuh rame. Pas kita mau bikin komunitasnya? Bukan, grup workout ketemuan. Baru sekali ketemuan waktu itu kita, akhirnya ramai tuh, lumayan ramai pas mau bikin ketemuan yang tidak online. Kopdar lah ya, yang kopdar, betul. Itu bulan Februari, Januari Februari lah sekitaran 2020, sebelum COVID ya. Pas mau bikin Maret COVID kan, udah susah. Tapi kita tidak menyerah. Tetap semangat ya, Mas? Karena basicnya tadi dari online, kita mulai dari online. Pakai WA video call tuh tiap hari. Itu kan pandemi tuh lumayan berapa bulan ya menyita kita waktu kita kan di rumah kan. Sementara Jamrope cuman butuh 2x2 sama tali sama kemauan yang kuat. Sama lantai kan, iya betul, lantai. Iya. Jangan yang licin aja lah ya, bisa. Ya udah akhirnya dengan online itu makin rame bikin Instagram se-Indonesia. Ada mulai dari Malang, dari Bali, dari Aceh, dari yang belum Timur Leste sama Papua Nugini sih. Kayaknya udah nggak Indonesia juga. Itu bukan Indonesia juga ya. Gitu. Akhirnya mulai rame. Ya itu udah berkembang sampai akhirnya kita mengundang atlet-atlet Jamrope dari luar negeri. Siapa aja tuh? Saya banyak tahu soal atlet-atlet Jamrope tuh. Sebutkan satu. Arya Wiguna bukan? Ya ada, mulai dari pertama itu dari Malaysia. Dari Malaysia? Iya, Malaysia kita undang rame. Terus dari Prancis, Amerika, Inggris. Indonesia tuh? Enggak dong, kan pandemi. Kan pandemi. Sebenarnya bukan alasan biaya sih ya. Tapi karena pandemi aja gitu. Kebetulan kita rame di situ. Dari Australia juga sempat kita bikin, dan terakhir tuh salah satu dari Filipina. Dari Filipina tuh benar-benar profesional. Pernah tinggal di Indonesia. Atlet Jamrope Filipina bilang kayaknya nama kita dulu bukan Jamrope Indonesia justru. Belum. Oh ya, saya tarik lagi nama. Pertama terbentuk tuh bukan Jamrope. Bukan tetap Jamrope tapi namanya Jamrope Slaves. JRS dulu. Tapi karena ada masukan bilangnya gini dulu, kayaknya kalian belum ada nih dari Indonesia yang rame di dunia internasional Jamrope gitu. Coba pakai representasikan nama kalian, nama negara kalian maksudnya. Sementara kan juga member kita mulai meluas ya se-Indonesia kan. Betul. Akhirnya udah pakai nama Jamrope Indonesia. Nah, semenjak Indonesia tuh makin meledak tuh. Membernya makin luas. Wah, jadi kan keren ya Jamrope Indonesia gitu, dan merepresentasikan negara juga. Betul. Dari luar juga melirik ya akhirnya gitu. Oke. Ini semakin seru nih perbincangan dengan Mas Lutfi terkait Jamrope. Karena nanti kita akan bahas lebih banyak, kita akan bahas teknik-tekniknya Mas, yang mungkin banyak kan. Boleh. Nanti juga kita akan bahas jenis-jenis tali yang dipakai, mungkin banyak ya? Iya. Oke, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Bukber, puasanya serius bukannya bercanda. Hey, kembali lagi di Bukber, puasanya serius bukannya bercanda. Oke, masih semangat ya teman-teman. Oke. Rame banget hari ini di studio, ada sekitar 3.672 orang. Gokil. Dan saya masih bersama dengan Mas Lutfi. Ya, Mas Lutfi ini itu termasuk hobi berarti Mas ya? Iya, lebih ke hobi sih sebenarnya. Berarti tiap hari main dong? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari main ya? Kalau di bulan puasa ini gimana Mas? Nggak berubah banyak sih ya, karena pada dasarnya saya kan emang ngatur olahraga itu jangan full dalam seminggu, maksudnya paling nggak seminggu itu ada istirahat 1 atau 2 hari. Lebih baiknya itu kan hari ini workout,
atau olahraga, besoknya istirahat. Jadi diselang-seling. Oh, selang-seling. Seperti itu. Itu kan rekomendasi para ahli seperti WHO, itu. bukan, Bukan WHO. UNICEF. Jadi gini, perlu diketahui juga ya teman-teman, jam rope itu manfaatnya banyak. Mungkin kesempatan ini saya juga pengen kasih edukasi dan informasi yang lebih baik ya terhadap jam rope. Pertama, jam rope itu tidak membebankan ke sendi. Lutut, kaki atau apa, justru malah melatih sendi dan tulang. Oh, justru malah memperbaiki mungkin. Betul, nanti ada kalau bisa dilihat lebih detail lagi mungkin segmen berikutnya ya. Kawan saya dokter bisa menjelaskan lebih detail. Tapi ada penelitian bahwa jam rope itu manfaat membakar kalorinya 1,5 kali lebih banyak dibanding lari. Dan hampir kalau nggak salah, saya ngelupa ya persentasenya, tapi sekitar 30% melindungi sendi lebih aman. Karena sebenarnya jam rope itu kalau tekniknya benar, tekniknya tepat, itu sangat melindungi sendi, terutama di lutut dan ankle. Lutut dan ankle. Juga tulang-tulang. Karena ketika kita melakukan kegiatan jump rope itu seluruh badan bergerak dan semuanya terlatih, sehingga lebih membuat kita sebenarnya gini ya, kalimatnya jadinya lebih baik adalah investasi hari tua. Kan kalau kita tua nanti kan ya semua pasti tua ya. Sakit punggung. Sakit punggung. Sakit lutut. Umin udah? Alhamdulillah saya masih sehat. Memang saya keringetan aja. Ya, kirain udah sakit asam urat gitu. Ya, jadi kalau kita sekarang lebih rutin jump rope, tuanya itu investasi. Sendi terlindungi, ankle, tulang lebih padat. Karena kan setiap kita memberikan hentakan, tulang itu ada kayak semacam kayak ada stressing di tulang. Nah, nanti tulang itu secara mikro itu cedera sebenarnya. Cedera dalam artian kata alami ya. Nah, karena kita punya proses tubuh yang baik, yang cerdas, tulang itu akan recovery sendiri. Makanya tulang jadi padat. Investasi hari tua kita, sendinya lebih aman. Ketika tua jadi lebih sehat ya. Ketimbang mungkin yang seumuran lainnya ya. Itu kan tadi berbicara dari segi kesehatan ya, mungkin sedikit ya. Nah, dari masing-masing teknik pasti ada ininya dong, namanya? Sisi positifnya masing-masing. Ini boleh dijelaskan Mas, dalam jump rope itu ada teknik apa aja? Nah ini yang lebih serunya lagi ya, orang bilang kan bosan jump rope gitu-gitu doang, di tempat lompat-lompat nggak jelas gitu kan. Betul. Nah itu yang mesti diluruskan lagi ya. Kan bisa CBL ya, bisa ya. CBL tuh apa? CBL nggak tahu ya. Dulu tuh ada tuh main karet tuh bisa tuh. Oh yang ditarik itu. Itu curang sebenarnya, nggak boleh kan. Pakai tangan tuh, ulang gitu. Di situ ada juga jump rope, ada juga gitu. Ada, jadi gini, sebenarnya justru yang diandalkan dari jump rope itu justru triknya. Apa tadi? Trik. Oh, trik. Kayak paling seru kan crisscross gitu. Kadang kayak nggak mungkin pas menyilang talinya lewat. Padahal semua ada mekanismenya. Dan itu bisa dilakukan, sangat mungkin dilakukan. Yang paling terkenal crisscross biasanya. Crisscross. Kemudian double under. Jadi 1 kali lompat, 2 kali rotasi rope. Oh iya, saya sering lihat kalau ini. Di Instagram Mas saya sering lihat nih. Oh iya? Iya. Saya follow Mas. Oh gitu ya? Iya, belum di follow back aja. Makasih. DM dong, makanya kasih tahu. Oke, siap. Nah, jadi ini banyak yang di komen-komen saya di sosial media kita tuh banyak bilang double step. Sebenarnya bukan double step, tapi double under. 1 kali lompat, 2 kali tali terlewati gitu. Itu teknik juga. Ada crisscross, double under. Nah, yang menarik ini yang bikin orang tertarik main jump rope adalah freestyle-nya. Freestyle-nya itu ketika tali dilepas, kembali lagi ke kita. Oh, bisa kayak gitu, Mas? Iya. Ada jampe-jampeannya. Oh, pakai jampe-jampe, pantesan. Enggak. Lebih ke ada tekniknya. Dilepas gitu balik lagi dia? Balik lagi. Kayak bumerang ya Mas ya? Semacam bumerang. Namanya trik release. Release and catch. Jadi tali dilepas, bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, balik lagi ke tangan kita. Dan itu dalam 1 lompatan bisa. Ada triknya. Mungkin yang penasaran nih, kita akan tampilkan dulu videonya. Editor makin palang nyari videonya. Lu ada trik apa lagi tuh Mas selain itu? Iya, ada juga trik yang tadi kan digabung nih, double under sama release. Itu bisa digabung. Jadi ketika ketika lompat lebih tinggi, talinya dilepas, 2 kali putar, 3 kali putar, balik lagi ke kita. Oh, berarti sama kayak double under tadi? Double under kan tangan dua-duanya megang tali. Lompatan? Ini enggak, talinya dilepas 1. Oke. Pas di udara, talinya berputar,
pas di darat kembali ke kita. Wah keren, saya penasaran tuh mas. Ada juga yang digabung lagi dengan mungkin kalau sering dengar parkour. Parkour saya. Parkour, Umin Saya atlet parkour? tahu, maksudnya. Tahu. Bukan saya parkour. Kirain saya pelaku. tahu. Enggak, saya nggak bisa. Oke, ada juga trik namanya power tricks. Power tricks itu melibatkan misalkan dari push up langsung tali lompat lewat. Dari push up. Push up langsung dari skipping lari lewat. Oh bisa. Jadi push up tali langsung lewat. Oh, terus Bisa. push up lagi? Push up lagi bisa, langsung berdiri lagi bisa. Squat jam? Squat jam ada juga. Pull up? Pull up belum. Tadu nih. Ini kan pull up di besinya ya. Gimana nyangkut itu? Nah, siapa tahu saya kan nggak tahu ya, tadi sambil push up aja bisa. Ada satu lagi yang agak cukup menarik, handstand. Jadi habis handstand langsung skipping. Muternya pakai tangan juga? Pakai tangan. Jadi handstand yang pakai tangan langsung masuk ke skipping. Oh. Gitu. Jadi banyak banget trik di jump rope yang mungkin di Unsera mungkin Unsera khususnya Indonesia pada umumnya belum pada tahu. Belum pada, saya juga baru tahu tadi. Ada tuh. Gitu. Kalau yang handstand tapi putarnya pakai kaki ada nggak mas? Ya, gimana? Jadi kakinya yang muter. Bisa nggak? Bisa nggak? Nanti kayak dugong dong. Kayak dugong lagi. Itu apa sih referensi untuk latihan tuh gimana maksudnya? Oh ya, kalau mau lihat latihannya. Oh gitu. Oh iya. Keren nggak jelas tuh. Kalau kita mau lihat latihan itu di referensi kemana aja mas? Oke, referensi nah gini ya, mungkin sekalian informasi dan promosi juga. Kita ada akun Instagram namanya Jump Rope Indonesia. Oke. Di situ teman-teman bisa Yang ketuanya mas langsung ya? Kita belum ada pemilihan organisasi Tadi sih. katanya ketuanya mas loh. Kebetulan saya yang mulai duluan sama Yura tadi. Oke, hari ini kita deklarasikan Mas Lutfi sebagai ketua ya. Oke. Wakilnya saya. Padahal kesel nih kok bisa-bisa ya jadi wakil. Sebenarnya sebelum saya dan Yura mulai ya, kita mulai ini itu di Indonesia tuh banyak yang bisa ataupun sudah ahli jago. Oke. Cuman belum terekspos dan nggak ada wadahnya gitu. Oke. Nah, tadi saya lanjutin ya yang kalau mau lihat referensinya mungkin ada di akun Instagram kita namanya Jump Rope Indonesia, bisa di-follow. Di situ banyak yang sering ngepost gitu. Nah, misalkan nih kalau nah tadi kan triknya banyak ya. Ya. Triknya misalkan mau belajar footwork. Tahu shuffle dance? Tahu shuffle Nah, dance. shuffle dance itu bisa dipakai jump rope juga. Jadi sembari shuffle, sembari joget, talinya lewat. Oke. Nah, ini referensi ada di akun Instagram namanya doktom2805. Doktom 2805. Ya, di Instagram itu bisa referensi ke situ buat lihat footwork. Oke. Terus kalau mau buat cewek-cewek yang tadi Erlinda Damayanti di-follow deh. Cukup inspiratif. Erlinda Damayanti. Erlinda Damayanti. Oke. Jangan diinget-inget. Saya mah tinggal nonton aja. Nonton aja. Dia jago di bagian crosses. Cross, yang tadi. Dan so far yang kita tahu dia pemegang rekor double under buat perempuan di Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oh itu mah itu? Ya, dia 75 kali double under tanpa putus. 75 kali? Ya. Itu kayak lompat 75 tuh? Ya enggak. Bagaimana caranya? Sut loh. Jago tuh ya. Tapi sebelum kita break nih mas, saya penasaran. Tadi kan bahas double kan 2 kali. Yeah. Kalau yang paling banyak tuh sekali lompatan berapa mas? Yang tercatat di dunia yang so far saya tahu ada 8 under. 8 kali ya? 8 kali putaran tali. Itu yang bisa di orang Jepang. Oh, oke. Di Indonesia ada ahli triple under. Hah? Nanti juga bisa di VT-nya. Oke, Ada 2 orang. Ada 3 sih. Ada namanya Whiskey, ada Keanu. Whisky itu bukan itu. Oh, bukan minuman. Sama Damai. Oh, Damai Mas Damai ada di sini. Ada tadi Mas ya? Damai ada. Nanti kita Oke. bisa lihat mereka jago-jago triple under. Jadi triple under itu udah variasi yang lebih advance lagi. 1 kali lompat bisa 3 kali rotasi rope. Oh, gitu. Oke. Keren-keren ya tentunya ya. Dan ini juga nanti buat teman-teman yang mau gabung, nanti saya akan kasih tahu tentunya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Bukber Puasanya Serius Mukanya.
ini kita mengenalkan tentang jump rope di kampus Unsera. Teman-teman dari Jump Rope Indonesia siap memperkenalkan berbagai macam teknik-tekniknya yang perlu diketahui teman-teman semua. Kita mulai ya. Pertama dari yang paling basic. Jadi kita harus tahu dulu panjang tali seberapa panjang di dari kita sebagai pengguna. Saudara Avandani akan memperkenalkannya. Sejajar, handle di bawah sejajar, sekitar di bawah dada. Disertakan panjangnya seperti ini ya. Kemudian diperkenalkan oleh Dani untuk single under dan jadi seperti ini ya. Dari atas bahu relax, sikut lebih nempel ke sisi badan, lututnya agak tekuk dan selalu gigit. Utamakan gigit. Jadi gigit dan lutut itu adalah yang kuncinya. Kalau udah mulai terbiasa akan lebih cepat. Dan dibiasakan lagi dengan trik berikutnya dengan bentuknya adalah running in place. Jadi seperti berlari tapi di tempat. Trik ini paling digemari ya, namanya crisscross. Jadi tangannya menyilang di sekitar pusat dan lompatannya selalu stabil. Seperti ini, lompatan tidak tambah tinggi dan pusar dan silang tangannya dia besar. Diberikan oleh saudara Erlinda Demayanti. Seru ya. Ditambah dengan running in place dan crisscross. Oke, trik berikutnya, trik teknik yang juga paling diminati itu adalah double under. 1 kali lompatan, 2 kali rotasi rope terlewati. Silakan Linda. Seperti ini lihat, kalinya 2 kali berputar dalam 1 lompatan. Ini melatih stamina banget ya. Lompatan lebih tinggi dan rotasi rope lebih cepat. Kembali lagi di Bukber, puasanya serius bukannya? Ya, tepuk tangan dong. Oke, tadi itu some people baru saja menonton VT daripada komunitas ya, komunitas jump rope. Tadi teman-teman juga udah lihat teknik-tekniknya, keren-keren banget tadi. Tadi ada VT-nya tadi. Yang di studio nggak pada tahu tuh, tadi ada VT-nya. Nah, di segmen ketiga ini Mas Lutfi udah pegang tali nih. Nah, nanti Mas Lutfi akan ngasih tahu kita cara melipat, cara mengikat yang baik. bukan. Ini akan kasih tahu jenis-jenis apa namanya tali ya? Iya. Atau ada sebutannya nggak Mas kalau di sini? Iya, tali skipping. Tali skipping ya. Oke, ini boleh dikasih tahu Mas jenis-jenisnya nih. Sebenarnya ini gelasnya ada airnya, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kita Kan lagi puasa ya. Cuma Terus buat apa? ada recehnya nih. Terus buat apa? Ya jadi kan bercanda kan? Iya betul. Makanya bilangnya bercanda. Ada recehnya, ada recehnya. Nggak ada. Ya jadi ini jenis tali yang paling umum digunakan. Jenisnya speed rope. Oke. Talinya kayak dari, kalau kita sebutnya namanya PVC. PVC. Bukan PVC pelaron ya. Lebih PVC rubber. Pelaron lagi. Pelaron. Kalau di sarang pelaron juga? Paralon. Oh, paralon. Kita ada A-nya. Ya ini namanya PVC, kita sebutnya namanya jenis speed rope. Speed rope. Ini buat teknik entry level ya, buat yang pemula baru mulai belajar pakai ini. Ini enak banget buat tadi trik yang double under sama crisscross. Oh yang begini. Yang crisscross sama double under. Lebih mudah karena lebih berasa aja di, kita sebutnya namanya feedback. Feedback itu motion putaran tali itu. Lebih enak pakai ini. Ini kita pakai jenis tali yang agak khusus ya. Di Indonesia baru ada 1 distributornya dan ini impor. Dari? Ini dari Belanda. Coba saya ngajak ngomong Belanda bisa nggak nih? Coba. Saya nggak bisa ngomong Belanda. Kita bukannya milih tidak pakai rope yang agak harga low budget. Ini berapa harganya Mas? Ini sekitar 340.000. 340.000. Kenapa kita
pakai alat yang agak pricey karena buat safety juga. Oke. Karena coba aja teman-teman kalau yang punya tali di rumah yang harganya mungkin yang agak di harga pasaran di Indonesia, kalau diinjek terus ditarik, itu pasti melar. Oh, oke. Iya. Kalau ini nggak melar, kalau saya boleh praktekin ya, diinjek sekali. Bisa kamera. Coba. Bisa ya, aman ya? Ini saya injek ya, saya tarik. Hah? Tuh nggak melar. Oh, nggak melar ya? Ini saya udah coba Sekuat tenaga. sekuat tenaga tuh nggak melar. Oke. Nggak melar. Karena kalau yang biasanya orang pakai itu ditarik melar, itu bahaya. Pertama melayang di udara, kedua cenderung gampang putus. Oke, nah kalau kayak gini nih nggak bisa nih, karena ini melar nih. Jadi ini nggak bisa dipakai ya. Takutnya dia nggak tahu dia pakai skipping kan. Oke, Nah, terus, Mas, jenis yang selanjutnya. kedua ini namanya bidet rope, lebih ke ada kayak manik-maniknya gitu. Bidet rope. Ya, jadi kayak Oke. tabung plastik, Hah? dipecah-pecah gitu. Oh ya kayak manik-manik. Kan? Nah ini buat trik rilis tadi yang saya bilang, yang talinya dilepas balik lagi ke kita. Oke. Karena dia itu di udara kayak punya efek yang dapat kita kendalikan dengan plastik tube ini. Nanti di VT ada ya. Oh, di VT Jadi ada. pas kita lepas balik lagi ke kita. Kalau pakai yang itu nggak bisa? Bisa, Bisa. cuma lebih sulit. Oke. Kalau ada yang mudah, ngapain lebih sulit kan? Oh, betul. Jadi ini harganya? Ini harganya 350.000. 350.000, beda 10.000 sama yang tadi ya. Oke. Nah, yang terakhir ini agak tebel, bukan agak sih, tebel banget. Ini beratnya sekitar setengah kilogram. Secara berat 5 kali dibanding rope yang tadi, yang normal. Oh itu berapa? Paling 100? 110 gram. Oke. 100 sampai 110 gram. Yang ini sekitar 500 gram. 500 gram. 400 sampai 500 gram. Jadi 4 sampai 5 kalinya. Dengan tebal yang tadi 5 mili, ini 10 mili. Oh ini kayak selang di rumah saya ini Mas. ukurannya segini nih. Ini ada uniknya, dia bisa di-adjust talinya. Copot. Oh bisa disesuaikan. Dibuka, nanti bisa dipanjangin, bisa dipendekin kayak gitu. Oh, yang tadi juga bisa. Iya. Yang tadi juga bisa gitu. Nah, ini buat lebih ke power dan endurance juga, pembentukan otot. Oh tangan. Tangan. Oke. Coba Umin dilihat tangannya. Oh. Semacam saya nih. Ya lumayan lah. Saya kebetulan atlet catur Mas. Sering-sering pakai ini, lumayan membentuk lengan, dada, sama perut. Bentuk hati bisa nggak Mas? Bentuk hati. Itu tergantung Anda dengan siapa. Gitu. Oke, Jadi nggak oke. perlu latihan yang sit up kenceng-kenceng, cukup pakai ini melatih perut, asal tekniknya benar. Asal tadinya benar. Yes. Berarti kalau yang tadi itu mungkin ini ya, apa namanya, tegap gitu, tegap. Nah, ini fokusnya tuh saya berdiri ya. Boleh berdiri. Singkatnya, jadi posisinya itu yang benar adalah seperti ini. Sikut, kita mulai dari atas ya. Bahu relax, santai. Sikut dekat ke sisi badan. Oh begini. Iya. Oke. Pergelangan waist itu apa sih? Waist itu pinggang ya? Pinggang. Iya. Wrist waist. Terus kakinya jinjit dan lututnya tekuk sedikit. Oh agak tekuk. Agak tekuk gitu. Itu yang benar. Nanti dengan rotasi itu kita akan terbiasa. Yang pasti harus kuncinya adalah jinjit dan lutut tekuk sedikit. Oh, oke. Karena dengan posisi seperti itu melindungi semua sendi, melindungi tulang, dan aman buat badan. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya, cuma tekniknya harus benar Mas ya. Betul. Oke, ini yang terakhir tadi berapa harganya Mas? Yang ini terakhir sekitar 750.000. 750.000. Tadi kata Masnya kita sempat diskusi pas offline, katanya ada yang paling mahal. Yang Masnya punya nih, kita lihat nih ya. Ya ini ya agak pricey memang sih, cuman kalau di dunia pertalian kalau udah punya ini udah enak aja. Udah enak ya. Oke. Oke, saya bantu Mas. Ya ada dua, kita kalau beli ini dapat 3 paket sih, dapat handle-nya, dapat talinya 2. Ini beratnya setengah LB, berarti sekitar 250 LB itu Mas? LB pound. Oh, pound. Wah, lebih. Saya paham sekali kalau seperti itu. Yang ini 1/4 LB. Oke, berarti lebih enteng ini. Ini yang bikin mahal tadi, uniknya adalah di ini ya, di handle-nya. Handle-nya. Oh, bisa muter. Iya, jadi kalau yang pakai rope biasa tadi kita ada usaha banget di pergelangan. Oh iya. Kalau ini ya pergelangannya diem aja udah berputar sendiri. Oh. Dan cara ganti rope-nya tadi sama yang putih itu tinggal gini aja. Tinggal lepas ya. Oke, ini bisa dipasang ke sini. Bisa dipasang. Oke. Oh, dipencet dulu Mas ya? Iya, bisa nggak? Bisa dong, bisa. Oh.
Nah ini di sini. Ini sambung ke tali nggak bisa mas? Nggak bisa, panjang gitu. banget. Nggak bisa ya? Oke. Gitu. Oke. Jadi untuk Some People saya lagi pegang tali seharga 1 juta. Berapa tadi mas? Ini 1.700.000, 1.800.000 kurang lebih. 1.800.000. Oke, saya buka dari harga. Ini impornya dari Amerika soalnya. Oke. Hey, how are you? Amerika ya. Kalau yang tadi dari Belanda, ini dari Amerika. Mas, tadi kan kita sempat membahas sampai yang termahal, ya kan? Nah, kalau yang murah itu katanya bukan yang murah, mungkin yang biasa ya itu ya. Itu dia punya dampak yang bahaya. Betul. Ya kan? Nah itu pernah nggak mas ada pengalaman gitu kayak gimana? Ada, saya pernah punya pengalaman ya rope-nya itu putus di sini. Bukan putus, pertama copot dari handle-nya. Oke. Copot dari handle-nya. Terus saya masukin lagi, main lagi, putus di sini, di bagian sini. Itu nggak bisa diomongin baik-baik mas? Nggak bisa. Harus putus ya? Kebetulan udah nggak cocok. Oh ya, emang sih kalau udah nggak cocok susah. Iya, sama-sama keras. Gitu. Nah itu kan karena gini, namanya lagi main rope itu, ketika tali lepas itu di luar kendali kita. Ya. Ketika di luar kendali bisa kemana aja. Oke, betul. Bisa ke orang sekitar. Bisa ke diri kita sendiri gitu. Paling bahaya ke mata. Bisa keluar negeri nggak mas? Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa, lagi pandemi. Oh iya. Betul, oke. Gitu. Mas Lutfi, terima kasih banyak mas. Sama-sama, sudah datang ke Wawancara TV. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Lutfi. Ya, nanti di episode selanjutnya kita bakal diskusi mungkin sama dari dokter mas ya? Ada dokter. Ada dokter dari komunitas juga. Nah ini sebelum saya closing dan nanti ada sedikit penyerahan mas, boleh dong kasih tips nih yang mau ikutan komunitas? Ya, kebetulan kita dari Serang ada satu yang jago sebenarnya. Makasih loh mas, aduh saya jadi Bukan. nggak enak ini aduh. Ada di Instagram dia jago banget. Saya ajak join ke sini, dia belum berkenan karena katanya nggak pede. Padahal bagus banget. Orang Serang mas? Orang Serang. Luar biasa, Serang tepuk tangan. Satu orang itu yang jago. Instagramnya namanya my_win, my_wind. Bisa dilihat dia teknik rilisnya bagus, footworknya juga dulu main bagus, dan Chris Course semua hampir perfect. Tapi nggak lagi mungkin belum pede untuk join. Nah teman-teman sebutnya apa? Unsera ya, teman-teman Unsera atau teman-teman di Serang Banten semua mau join, sering ngepost aja dan tag Jamrope Indonesia. Nanti kita akan bikin online workout. Biasanya kita tiap bulan atau tiap waktu ada online workout gitu. Semuanya main skipping itu mas? Semuanya enggak. Ada skateboard? Enggak ada. Ada yang sembari ini main basket gitu. Macam-macam ya? Pakai tali skipping tapi yang dilempar talinya. Luar biasa. Ya enggak, semuanya Jamrope lah. Tapi nah ini uniknya kita campur dengan body weight. Body weight, ya, push up, squat, abs, lunges dan lain-lain. Jadi semua balance. Jadi yang mau gabung tinggal follow aja ya. Follow Jamrope Indonesia. Kita juga lumayan aktif di TikTok. Di TikTok. Di TikTok. Jamrope-nya juga ada TikToknya? Ya. Kalau teman-teman mau belajar cara mulai jamrope, tutorialnya, tips kesehatan segala macam, saya lumayan share banyak di TikTok saya, di Lutfigo. Lumayan bisa belajar. Kita di situ nanti sama-sama belajar. Oke deh. Siap. Mas Lutfi, sebelum kita selesai ini kita mau ada kenang-kenangan dulu untuk Mas Lutfi. Siap. Nanti akan diberikan oleh langsung dari Wakil Rektor 2 Bapak Muhammad Kamil Hussein. Monggo Pak. Kamu pakai aja Pak. Pakai aja. Monggo, silakan. Itu tulisannya apa sih? Jamrope Indonesia. Jamrope Indonesia. Terima kasih atas kolaborasi dan kerjasamanya komunitas Jamrope Indonesia. Profesor Raya, thank you. Sekali dong. Siap. Nuhun Pak. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Kamil. Ya, mari Pak. Monggo Mas, duduk lagi. Oke, selesai sudah Some People kita sebutannya Some People. Some People. Jadi berarti orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Yang kalau nggak puasa nggak nonton. Boleh nonton. Kita ada pemeriksaan Mas ke rumah-rumah. Jadi kalau kamu nggak puasa nggak boleh nonton. Oke, terima kasih atas 20 menitnya Mas ya. Tadi mungkin sekitar 20 menit ya, kalau lebih ya mohon maaf. Tentunya nanti di episode selanjutnya kita akan banyak bintang tamu lagi yang oke-oke. Tentunya jangan kemana-mana. Dan saksikan terus Unsera TV, subscribe jangan lupa. Nanti kita akan bertemu lagi tentunya di lain waktu.
Di bukber puasanya serius, bukanya Bercanda.